Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat edukasi? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali pada hari ini kita bisa berjumpa kembali bersama tim promosi kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin, sebagaimana biasanya akan hadir menemani Anda dalam acara Tanya Kesehatan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang kesehatan jantung dan pembuluh darah. Telah hadir bersama kita seorang narasumber, yaitu Dr. Nurkhalis SPJP VH. Beliau adalah dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin, Banda Aceh. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah dokter. Pada hari ini menarik sekali ya dok, kita akan berbincang-bincang tentang kesehatan jantung dan pembuluh darah. Ini di masyarakat kita mungkin sudah banyak kasus tentang permasalahan yang terjadi pada jantung dan pembuluh darah, sehingga di rumah sakit kita mungkin sudah menjadi kasus terbesar dan merupakan 10 penyakit terbesar yang ada di rumah sakit kita. Baik dokter, untuk lebih lanjut kita akan bertanya-tanya bagaimanakah yang dikatakan jantung itu sehat. Nah, silakan dokter. Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau dikatakan jantung itu sehat, tentu kondisi jantung yang bisa menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya tanpa ada permasalahan yang mengganggu fungsi tersebut. Nah, jadi jantung itu tugasnya adalah memompakan darah ke seluruh tubuh, kemudian menerima aliran balik darah dari seluruh tubuh masuk kembali ke dalam jantung. Nah, jadi selama fungsi pompa jantung itu bisa berjalan dengan baik dan bisa menerima kembali aliran darah dari seluruh tubuh itu dengan baik, maka insya Allah jantungnya dalam keadaan sehat. Baik dokter, apa saja nih tanda atau gejala bahwa jantung kita bermasalah nih? Bahwa jantung kita itu tidak sehat? Iya, jadi kalau kita lihat ya, bahwa jantung kita itu terdiri dari beberapa bagian. Ya, ada yang yaitu berupa selaput pemukus jantung, kemudian ada otot jantung, ada katup jantung, ada pembuluh darah jantung, dan juga ada sistem listrik jantung. Nah, jadi sebenarnya kalau ditanya apa tanda-tanda seseorang mengalami sakit jantung, itu luas sekali, ya, sangat tergantung bagian mana yang menjadi masalah. Nah, tetapi kalau kita lihat ya, yang ada di masyarakat itu paling banyak sekarang ini kita jumpai adalah pertama sakit jantung koroner, yang kedua gagal jantung, kemudian kelainan jantung kongenital, kelainan jantung bawaan. Nah, kalau orang dengan sakit jantung koroner itu biasanya dikeluhkan itu berupa nyeri dada. Nyeri dada, kadang-kadang tembus ke belakang, ya, menjalar ke leher, ke rahang, ke lengan kiri, ya, cepat capek, sesak nafas, kaki bengkak. Nah, itu ya. Nah, demikian juga halnya dengan orang yang mengalami gagal jantung, ya. Ya, keluhannya itu tadi, ya. Sedikit beraktivitas sudah mulai cepat capek, ya, sesak nafas, tidak bisa tidur terlentang, atau sering terbangun tengah malam karena sesak nafas, dan ketika dia duduk lebih ringan kondisi sesaknya. Nah, kemudian juga disertai dengan kaki bengkak dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau kelainan jantung bawaan, ya, itu biasanya anak itu juga menunjukkan tanda-tanda seperti gagal jantung, ya. Kalau dia menyusui, dia cepat capek. Jadi baru sebentar dia menyusui, mungkin baru sekitar 5 menit sudah berhenti. Berhenti sebentar, menyusui lagi, berhenti menyusui lagi. Nah, gitu, ya. Kemudian bisa saja terlihat anak itu sering infeksi paru berulang, ya. Infeksi paru berulang, ya. Sakit, sembuh. Nah, itu bisa sering juga kita jumpai. Nah, kemudian yang lainnya adalah kukunya sering membiru dan bibirnya membiru. Nah, itu beberapa tanda-tanda atau keluhan yang sering kita jumpain, ya. Demikian.
Baik dokter. Dokter tadi sudah menyebutkan jenis-jenis dari penyakit jantung dokter ya, dan dengan beda jenis berarti beda gejalanya ya dok. Baik dokter, ini faktor apa saja nih yang menyebabkan penyakit jantung tersebut dok? Ya, faktor yang paling banyak dan yang paling besar dampaknya itu pertama adalah merokok, ya. Nah, merokok ini bisa menyebabkan cacat janin, ya, bisa menyebabkan seorang bayi lahir dalam keadaan cacat jantung ataupun cacat-cacat yang lainnya. Kemudian rokok ini juga menjadi penyebab utama seseorang mengalami sakit jantung koroner. Nah, dan nanti kebanyakan orang sakit jantung koroner akan jatuh kepada komplikasi berupa gagal jantung. Gitu. Jadi faktor pertama adalah merokok. Ya. Kemudian faktor yang kedua yang banyak kita jumpain adalah hipertensi, darah tinggi. Jadi orang yang darah tinggi itu menyebabkan jantungnya bekerja dengan beban yang berat. Nah, kalau jantung bekerja dengan beban berat selama 24 jam non-stop, ya, tentu nanti akan menyebabkan jantungnya itu mengalami pembengkakan, pembesaran, dan pada akhirnya juga akan mengalami kelelahan dan jatuh ke dalam kondisi gagal jantung. Nah, kemudian berikutnya faktor risiko yang lain adalah diabetes. Nah, kita tahu bahwa diabetes ini banyak sekali menyebabkan komplikasi-komplikasi. Nah, terhadap pembuluh darah, diabetes ini juga menyebabkan terjadi penyumbatan pada pembuluh darah, ya. Dan juga biasanya pembuluh darah orang-orang yang diabetes ini tampak mengecil. Jadi ketika kita melakukan tindakan kateterisasi jantung, itu terlihat pembuluh darahnya relatif lebih kecil. Ya. Nah, itu. Kemudian berikutnya faktor risiko yang lain adalah hiperkolesterol. Ya. Nah, pola makan yang tinggi kolesterol yang berlebihan. Kemudian faktor yang lain adalah obesitas, kegemukan. Nah, mungkin ini disebabkan karena konsumsi karbohidrat yang terlalu tinggi, ya, terlalu berlebihan. Dia suka makan makanan yang manis-manis gitu. Nah, kemudian yang lain adalah faktor genetik, faktor keturunan. Ini juga bisa mempengaruhi seseorang mengalami sakit jantung. Oke, baik dokter. Ternyata banyak kali faktor resiko yang bisa menyebabkan kita sakit jantung dokter ya. Jadi dokter, kira-kira dok, tata laksana atau pengobatan di saat seseorang itu sudah didiagnosa jantungnya bermasalah, gimana dok? Ya, pengobatan itu tentu kita sesuaikan juga dengan sakitnya apa, gitu. Gitu. Karena seperti yang tadi sudah saya singgung sedikit, itu sakit jantung dan pembuluh darah itu ada 100 macam lebih. Nah, jadi banyak sekali, ya. Tentu pengobatan kita sesuaikan dengan diagnosa yang ditegakkan. Nah, yang paling banyak, ya, seperti tadi saya sampaikan, yang pertama adalah sakit jantung koroner atau serangan jantung. Ini banyak sekali dan ini merupakan penyebab kematian terbesar di dunia, gitu. Nah, pengobatannya, ya, tentu selain kita memberikan obat-obat rutin, ya, obat-obat yang untuk mengencerkan aliran darahnya, ya, obat-obat untuk menurunkan kolesterolnya dan mencegah serangan jantung, mencegah pecahnya ruptur itu plak itu, ya. Kemudian pada beberapa pasien itu juga perlu dilakukan langkah intervensi, yaitu berupa pemasangan ring. Ya. Karena pada kebanyakan pasien dengan penyumbatan pada pembuluh darah, itu pembuluh darah penyumbatan tersebut tidak bisa dihancurkan, ya, dengan obat-obatan. Nah, karena tidak bisa lah, makanya kita lakukan tindakan kateterisasi jantung. Bahkan ada beberapa pasien itu penyumbatan itu sudah sangat mengeras gitu, sehingga pada saat tindakan intervensi harus dilakukan kita bor, yang istilah kita dilakukan rotablator. Jadi dibor dulu penyumbatan itu karena sudah sangat keras sekali. Plaknya itu ya dok? Plaknya itu sudah keras sekali, ya. Nah, bahkan bisa-bisa sudah menyumbatnya total, kemudian keras lagi, yang kita sebut dengan CTO, chronic total occlusion, gitu. Nah,
kalau tindakan kateterisasi jantung ini juga tidak bisa kita lakukan, maka kemungkinan pasiennya masuk ke tahap berikutnya, yaitu tindakan operasi bypass, ya. Nah, alhamdulillah di rumah sakit kita ini sudah mulai dilakukan tindakan operasi bypass, ya, juga operasi kelainan jantung bawaan. Nah, kemudian pada pasien dengan gagal jantung, ya, ini juga banyak sekali ya kasus-kasus gagal jantung di tengah-tengah masyarakat kita, ya. Nah, penanganannya selain obat-obatan, ya, juga kita atasi apa yang penyebab dia dari gagal jantung. Ya, kalau penyebabnya karena sakit jantung koroner, ya seperti tadi, mungkin perlu dilakukan tindakan kateterisasi jantung dan pemasangan ring. Nah, tapi pada kasus-kasus tertentu, ya, yang sudah sangat berat, ya, di mana pompa jantungnya sangat lemah sekali, ya, kemudian juga dampak terhadap obat-obat yang diberikan juga kecil, maka tidak tertutup kemungkinan pada kasus-kasus tersebut perlu dilakukan tindakan transplantasi jantung. Nah, ini kalau itu bisa dilakukan di sini, Dok? Itu belum. Belum, ya? Nah, itu belum, dan belum banyak negara pun yang mampu melakukan transplantasi jantung tersebut, gitu. Nah, kemudian kalau misalnya penanganan pada kelainan jantung bawaan, ya, itu ya sebagian besar operasi, ya. Di Indonesia itu diperkirakan setiap tahun itu ada 30.000 ya bayi yang lahir dengan cacat jantung bawaan. Jadi ini angka yang sangat tinggi sekali, ya. Dan di Indonesia setiap tahun itu yang mampu ditangani hanya 10.000. Jadi kecil sekali, ya, hanya sepertiganya yang bisa ditangani. Karena memang tidak banyak rumah sakit yang mampu melakukan itu, dan tenaga ahli untuk itu juga masih sangat rendah sekali, ya. Syukur alhamdulillah kita sudah mulai tindakan operasi bedah jantung pada kelainan-kelainan jantung bawaan. Nah, kalau penanganan pada sakit-sakit yang lain, ya, nah itu disesuaikan, ya, dengan penyebabnya, ya. Hal lain yang kita sudah bisa lakukan di sini juga adalah pemasangan pacu jantung. Jadi tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa salah satu komponen dari jantung kita itu adalah pembuluh darah. Nah, selain pembuluh darah juga ada sistem listrik jantung. Nah, kalau sistem listrik ini terganggu, ya, misalnya terjadinya total AV block gitu. Jadi aliran listrik jantung itu terblok secara total. Nah, ini salah satu penanganan yang paling penting itu adalah dipasangkan pacu jantung. PPM, ya? PPM, pacu pacemaker permanen, ya, permanen pacemaker gitu, ya. Dan alhamdulillah kita sudah mampu melaksanakan hal tersebut di Zainal Abidin, gitu. Nah, kemudian dalam hal penanganan pengobatan sakit jantung ini juga, yaitu adanya rehab jantung. Nah, jadi tidak cukup hanya dengan obat, hanya dengan sekedar intervensi, ya, baik itu tindakan kateterisasi jantung, pembedahan, pasang pacu jantung dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting juga kemudian adalah rehab jantung. Nah, alhamdulillah di Zainal Abidin juga kita telah melakukan layanan rehab jantung. Ini juga besar sekali manfaatnya, bukan hanya memperbaiki fungsi jantung supaya lebih baik lagi, tetapi juga mengembalikan rasa percaya diri pasien. Nah, karena banyak sekali pasien itu mengalami stres, mengalami kekhawatiran, kecemasan, ya. Maka dengan program rehab jantung ini, insya Allah kondisi jantungnya semakin baik, dan juga quality of life-nya juga semakin baik. Juga psikologisnya, ya, Dok? Iya, itu penting sekali, karena banyak sekali pasien jantung mengalami masalah juga di bidang psikologisnya tersebut. Baik, Dokter. Ini mungkin yang terakhir, ya, Dok. Tip atau saran nih kepada seluruh sahabat edukasi agar terhindar dari penyakit jantung dan jantungnya tetap terjaga, tetap sehat gitu, Dok. Iya. Jadi kalau kita lihat pada pemaparan tadi, ya, maka sebenarnya kita bisa menyimpulkan sebagian besar sakit jantung dan pembuluh darah itu,
yang 100 macam lebih itu disebabkan yang paling utama karena perilaku dan pola hidup kita yang keliru. Pola hidup. Nah, jadi kalau kita mau mencegah supaya itu terjadi, maka kita perhatikanlah perilaku dan pola hidup kita. Ya. Nah, yang pertama ya kita hindari faktor risiko. Nah, faktor risiko terbanyak itu merokok. Nah, jadi kita hindarilah merokok. Ya. Kemudian faktor risiko lainnya hipertensi, darah tinggi. Nah, kita hindari dengan cara apa? Ya, pertama hindarilah makanan-makanan yang bisa menaikkan tensi, menaikkan tekanan darah, yaitu makanan-makanan junk food, ya, makanan-makanan instan, makanan minuman instan, ya. Nah, kemudian yang asin-asin, yang terlalu asin itu juga sebaiknya kita tinggalkan. Kemudian berikutnya kita mencegah supaya jangan diabetes, ya. Nah, supaya jangan diabetes ya mungkin budaya kita yang suka mengkonsumsi makanan yang manis-manis itu mungkin sudah saatnya kita kurangi, kita hindari, ya. Nah, kemudian juga makanan yang tinggi kolesterol, ya, makanan-makanan junk food yang begitu tinggi kolesterolnya juga sebaiknya diatur, ya, nah, sehingga tidak berlebihan. Dan yang paling penting juga adalah salah satu faktor yang banyak menyebabkan orang sakit jantung koroner adalah pola hidup yang stres. Nah, jadi ini juga perlu di-manage dengan baik, yaitu dengan meningkatkan nilai-nilai spiritualitas. Ya, jadi kita menjalani syariat Islam ini dengan semaksimal mungkin, ya, apalagi Zainal Abidin Rumah Sakit Syariah. Nah, jadi mudah-mudahan semua karyawan kita, semua pasien yang kita rawat itu menjaga sholatnya, sholat berjamaah, memakmurkan masjid, ya, kemudian selalu dekat dengan Al-Quran, banyak membaca Al-Quran, ya, kemudian kita hidupkan perilaku gemar bersedekah, ya. Nah, itu ternyata dari penelitian-penelitian itu besar sekali dampaknya terhadap kesehatan tubuh manusia, termasuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Masya Allah. Terima kasih dokter, nih banyak sekali nih manfaatnya yang bisa kita rasakan nih setelah penjelasan dokter, ya. Baik, demikian bincang-bincang kita pada hari ini tentang kesehatan jantung dan pembuluh darah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber kita bermanfaat bagi kita semua dan kita menerapkan pola hidup sehat sehingga kita terhindar dari penyakit jantung. Baik, kami dari Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin bersama Dr. Nurhalis pamit undur. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh sahabat edukasi dimanapun Anda berada atas partisipasinya dalam acara Tanya Kesehatan pada hari ini. Kami dari Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin dan Dr. Nurhalis pamit undur. Lain waktu kita akan berjumpa kembali dengan topik yang berbeda dan dengan narasumber yang berbeda pula. Akhir kata, salam sehat, salam edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.